Kalsium, karena kalsium apa? Penting untuk pertumbuhan juga gitu kan. Nah, tapi kalsium ini bukan hanya pertumbuhan. Kalsium ini juga penting ya untuk orang-orang yang berusia. Karena apa? Peningkatan resiko terhadap osteoporosis. Apalagi cewek-cewek yang udah mau menopause, yang udah menopause itu kan tidak ada produksi lagi ya hormon estrogennya gitu loh. Nah, biasanya pengeroposan tulangnya itu lebih 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 cepat gitu loh. Lebih cepat. Hmm. Jadi oleh sebab itu banyak yang perlu untuk konsumsi kalsium ini gitu. Kalau kita lihat tulang harusnya kan padat nih, tulang itu kan padat seperti gini. Yang ini normal. Tapi osteoporosis itu apa? Misalnya dia tulangnya jadi kayak kayak lubang-lubang kayak roti sih ya, kayak lubang-lubang gini loh. Kalau kita lihat roti baguette itu kan, yang lubang-lubang, kayak begini. Nah, bahayanya kalau misalnya tulangnya itu kropos, itu dia bernafas saja bisa bisa patah tulangnya, gitu loh. Jangankan jatuh, kalau jatuh udah pasti patah, gitu kan. Pas tidur, tidur nih dia terus habis itu bawa balik badan terus bernafas saja dia tulangnya udah patah dan bisa meninggal, gitu loh, gara-gara osteoporosis ini gitu. Jadi kalau tulangnya tuh rapuh banget, itu malah justru bahaya gitu kan. Nah, tapi masalahnya apa? Kalsium itu dia tidak bisa, dia tuh kalsium itu sifatnya tuh apa ya? eh Introvert gitu loh. Jadi dia nggak bisa menyerap menyerap dengan sendirinya ke dalam tubuh kita gitu loh. Jadi kalsium ini untuk menyerap dalam tubuh kita, mereka tuh harus dibantu dengan apa? Vitamin D, magnesium gitu kan. Terus habis itu vitamin K. Mereka tuh bantu supaya si kalsium ini nyerap dalam tubuh. Jadi kalau misalnya, oh saya minum susu nih sudah setiap hari, itu kan minum susu setiap hari itu tidak menjamin kita nggak kena osteoporosis loh. Karena misalnya kita kekurangan vitamin D dalam tubuh kita, maka kalsiumnya itu nggak menyerap dalam tubuh kita sebenarnya gitu. Nah, jadi kekurangan kalsium itu apa yang terjadi? Karena kan kalsium itu terdapat 99% itu di tulang ya. Tapi bukan hanya tulang, dia 1% itu ada di darah gitu loh, ada di darah. Nah, sedangkan kalau misalnya kita kekurangan kalsium, maka apa yang terjadi? Darah yang kalsium yang di darah kita itu akan mengambil kalsium dari tulang kita. Dia ambil gitu karena dianggap itu apa aman gitu kan. Jadi dia ambil kalsiumnya dari dari tulang kita tersebut. Akhirnya tambah ngeropos lagi. Nah, gitu. Nah, kemudian dari misalnya dia kekurangan kalsium di darah kan. Nah, apa yang terjadi kayak peredaran darah misalnya kayak jantungnya, otot-otot jantung kan karena kalsium itu juga ada di otot ya. Nah, itu mengatur kontraksi otot gitu, mengatur kontraksi otot termasuk otot jantung, terus pengantaran saraf dan pembukuan darah. Nah, kekurangan kalsium akhirnya menyebabkan penyakit bukan hanya osteoporosis tapi penyakit jantung, aritme, demensia, katarak, tekanan darah tinggi dan lain-lainnya. Nah, jadi makanya banyak banget cewek yang sudah menopause paling gampang terkenanya apa? Penyakit jantung ini. Gitu karena apa? Dia udah kekurangan kalsium gitu. Nah, jadi kalsium itu sangat penting ya. Dari sekitar 10 orang penderita osteoporosis itu kebanyakan adalah di usia 70-an. Hmm. Karena kalau masih muda masih kulit apa masih kandungan kalsiumnya tuh masih apa di tulangnya tuh kan masih rapat banget ya, masih bagus gitu. Nah, udah berumur ini yang yang apa berkurang gitu kan. Hmm. Jadi tadi kan di dalam etomi ada 3 jenis kalsium dan di dalam sini tuh ada 6 jenis fungsional kompleks seperti magnesium, vitamin D, vitamin K, tembaga, mangan. Kenapa? Karena karena zat-zat ini yang membantu si kalsium untuk menyerap ke dalam tubuh gitu loh. Nah,
Jadi kalau misalnya kita minum kalsium, tapi dia nggak ada kekurangan vitamin D, nggak ada vitamin D-nya, nggak ada vitamin K-nya, atau yang lainnya, si kalsium ini kan nggak bisa menyerap ke dalam tubuh kita, akhirnya dia apa? Dia menjadi pengendapan, gitu. Jadi menjadi pengendapan. Jadi banyak banget produk-produk kalsium di luar. Mungkin Anda juga harus lihat ya. Oh ini mengandungnya ada vitamin D, ada vitamin K apa eh, bam- untuk membantu si kalsiumnya ini mudah diserap dalam tubuh gitu loh. Nah, sedangkan Etomi punya kalsium itu dia kan udah apa mengatur ya. Oh ini supaya menyerap dalam tubuh kita dengan baik itu harus ada zat-zat ini gitu dan terus ya memilih kalsiumnya itu jenisnya itu kalsium rumput laut, kalsium sitrat dan kalsium whey. Nah, tiga jenis kalsium ini dari rumput laut. Rumput lautnya ini adalah eh, alga merah ini. Alga merah. Jadi dia ini memiliki sifat unik yaitu mengumpulkan mineral di dinding sel juga. Kalsium arsenik ya, nabati. Terus kalsium sitrat. Sitrat ini dibilang dari asam ya, dari asam. Kenapa memilih kalsium sitrat? Karena untuk orang-orang yang berusia berusia itu kan dia mengeluarkan apa asam di lambungnya itu katanya udah berkurang gitu loh. Jadi diproduksi dengan melarutkan asam nitrat. Jadi supaya kalsium ini bisa bisa menyerap bisa menyerap gitu kan dengan baik, makanya dia memilih kalsium sitrat ini yang mengandung asam nitrat supaya gampang terpecah, ter, eh, menyerap gitu dalam tubuh gitu loh. Nah, jadi terus habis itu juga kandungan whey kalsium. Whey kalsium itu bukan dari susu, tapi susu punya atas yang lembut banget gitu loh. Itu penyerapannya paling tinggi dalam tubuh kita. Jadi kalsium ini emang gak gampang sih dalam penyerapan dalam tubuh kita ya. Jadi makanya sampai Tommy tuh milih kan, oh ini harus kalsiumnya yang apa, yang model apa gitu kan, yang bahannya dari apa. Karena apa? Untuk membantu penyerapan terus dibantu juga dengan vitamin D dan vitaminnya vitamin D3 ya, vitamin D3 dan vitamin K, kalsium dan magnesium. Dan magnesium ini mungkin kemarin ada yang nyari ya, ada magnesium nggak? Kalau kekurangan magnesium kan suka bergetar kak ini bawah matanya. Nah, itu juga bisa membantu karena di dalam kalsium kita ada magnesiumnya juga gitu. Nah, semuanya ini membantu penyerapan kalsium dalam tubuh kita. Nah, vitamin D itu merupakan nutrisi yang penting untuk penyerapan kalsium. Jadi kan kalsium nih dia masuk dalam tubuh dia tuh nggak ngerti nih mau nyerapnya itu bagaimana gitu. Jadi vitamin D ini yang memberi navigasi gitu kan. Ayo ini kalsium kamu ke sini ya nyerapnya ke tulang nih kamu nyerapnya ke sini gitu kan. Nah, terus yang membantu penyerapannya adalah si vitamin K tersebut juga gitu, bantu menyerap supaya dia bisa menyerap dengan baik. Jadi vitamin D, K itu penting. Hmm. Terus habis itu magnesium bertindak sebagai faktor di lebih dari 300 jenis sistem enzim bertindak sebagai bagian kompleks mengaktif, eh, meng- eh, mengaktifkan enzim. Benar. Hmm. Nah, dalam proses pembangkitan energi juga untuk untuk proses biokimia dan fisiologis dalam tubuh dan juga menjaga potensi membran sel saraf dan otot serta mengantarkan impuls pada sambungan neuromuskular. Makanya supaya membantu apa? Simulasi saraf dan kontrol otot membantu juga ini kedip-kedip mata ini loh bergetar. Hmm. Kemudian, nah di sini jadi pemeran utamanya si kalsium. Pemeran utamanya kalsium dan yang lain-lainnya ini mereka adalah untuk membantu si kalsium untuk menyerap dalam tubuh kita. Nah, vitamin K, hmm,
Itu penyerapan dan pemanfaatan. Nah, eh, asupan kalsium harian yang direkomendasikan ya, rasio asupan kalsium konsumen dalam negeri itu sekitar di Korea itu 53 sampai 68%. Eh, asupan hariannya itu yang direkomendasikan adalah 700 miligram. 700 miligram, dan yang di Etobi itu juga sudah mencukupi asupan kalsium untuk sehari. Nah, tapi tadi kan dibilang Etomi punya sehari harus 3 tablet kan. 3 tablet ini nggak boleh diminum sekaligus gitu loh. Karena apa? Tadi kan eh, kalsium ini penyerapannya tuh sangat susah gitu kan, sangat susah dalam tubuh kita. Jadi dia begitu kita harus diatur gitu loh. Dia bisa menyerap dalam tubuh kita itu maksimal berapa banyak sih gitu. Nah, makanya hamaetomi itu diatur gitu kan, sehari 3 itu pagi, siang, malam gitu loh. Atau misalnya kita suka lupa-lupa, pagi minum 2 tablet, malam 1 tablet itu nggak masalah gitu. Tapi 3 tablet sekaligus itu tidak akan bisa menyerap semuanya dalam sekaligus, itu nggak bisa gitu. Kalau dia tidak terserap, pada akhirnya apa? Kan terbuang gitu kan, jadi malah nggak bagus gitu loh. Nah, oleh sebab itu harus dipisah ya. Misalnya pagi 2 tablet atau 1 tablet, pagi, siang 1, malam 1, atau pagi 2 tablet, malam 1 tablet, itu nggak masalah gitu. 2+1 itu nggak masalah. Karena dia maksimal tubuh kita bisa menyerap itu cuma 2 tablet, 2 tablet gitu. Nah, jadi jangan diminum sekaligus itu. Wah, supaya apa nggak lupa itu, jangan gitu. Hmm. Jadi kalsium ini penting ya untuk anak-anak dan remaja untuk pertumbuhan. Jadi dalam pertumbuhan itu yang penting apa sih? Tadi kan hormon pertumbuhannya itu harus keluar maksimal gitu loh. Terus habis itu apa? Kalsium dan juga protein. Tadi dibilang kan protein leptin itu adalah protein untuk pertumbuhan. Nah, protein leptin itu terkandung di dalam mana? Di produk protein etomi yang apa yang triple protein. Nah, itu juga ada mengandung protein leptin. Kalau enggak makan daging, itu juga protein itu membantu pertumbuhan gitu loh. Nah, tapi kan ada anak-anak yang apalagi cewek yang nggak bisa makan daging banyak gitu kan, susah ngenyahnya apa. Nah, itu mesti kasih protein gitu loh. Jadi untuk pertumbuhan tadi kan makanannya penting, protein, kalsium, terus jangan yang manis-manis juga jangan gitu kan. Nah, terus pokoknya jangan sampai obesitas dia gitu loh. Jangan sampai gendut, kelebihan. Nah, terus habis itu apa tadi, eh, olahraga. Olahraganya olahraganya harus disertai dengan stretching. Stretching itu sangat penting gitu loh. Stretching, terus habis itu tidur. Tidurnya harus pulas dan jangan taruh HP di samping kepala, samping dia gitu loh. Harus dimatiin 1 sampai 2 jam sebelum tidur gitu loh. Nah, terus kalsium ini juga penting untuk wanita hamil, karena apa? Wanita hamil itu eh, dia punya nutrisi apa semuanya kan ke anak ya. Nah, kebanyakan orang setelah melahirkan itu kalsiumnya tuh berkurang banget sampai apa, biasanya gigi-giginya atau tulangnya tuh sakit gitu loh. Itu wanita hamil. Nah, jadi wanita hamil tuh juga penting kalsium. Terus orang-orang yang paruh baya atau berumur lanjut usia gitu. Nah, itu juga sangat penting. Jangan sampai nanti dia eh, bernapas atau misalnya apa, jalan aja tuh maksudnya tiba-tiba apa kayak keseleo gitu kan, keseleo tiba-tiba tulangnya patah. Sebenarnya itu bukan keseleo, tapi tulang dia nggak mampu menahan sehingga dia kayak keseleo gitu. Sebenarnya tulangnya terus langsung patah gitu, gampang patahnya. Nah, jadi kalsium ini sangat penting untuk setiap umur sih sebenarnya, dan kita harus memilih itu kalsium dengan yang baik ya. Kalsiumnya itu harus yang bisa menyerap dengan baik. Terus mengandung zat-zat lainnya yang membantu penyerapan si kalsium, karena kalsium tidak bisa menyerap dengan sendirinya. Dia itu introvert, introvert gitu, nggak bisa menyerap dengan baik. Nah, harus dibantu orangnya, zatnya. 구독,
좋아요 눌러주세요.